Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal UM Undip tahun 2012. Kita mulai dari nomor 21. Spesies organisme yang terdapat dalam hotspot keanekaragaman hayati yang tidak ditemukan di daerah lain. Berarti kata kuncinya, kalau hanya ada di daerah tertentu itu disebut spesies endemik. Lawannya adalah spesies kosmopolit. Contoh spesies endemik adalah seperti harimau Sumatera, gajah Lampung, komodo, badak bercula 1. Nah, ini contoh-contoh dari spesies endemik ya. Jadi 21A. Kita lanjutkan nomor 22. Dalam sejarah penemuan virus, semula diduga adanya bercak kuning dalam daun tembakau disebabkan oleh bakteri. Beda bakteri dan virus di sini adalah, jadi virus itu singkatannya Asecrista ya, sahabat cerdas. Yang pertama, virus itu bukan sel, aseluler. Yang kedua, mampu berkembang biak parasit, nanti reproduksi. Yang ketiga, ciri matinya dapat dikristalkan. Dan peralihan antara benda hidup dan mati dikenal metaorganism. Jadi, ciri yang membedakan adalah virus mampu dikristalkan. C ya, kalau bakteri salah. Bakteri hanya mampu di medium hidup, salah. Malah ini virus karena parasit intrasel ya, virus itu. Sementara medium bakteri itu biasanya medium agar. Virus mampu dikembangkan di semua medium, salah, hanya di organisme yang hidup. Bakteri dan virus mampu menimbulkan penyakit menular, tidak semuanya ya. Ada bakteri yang dia itu sifatnya saprofit atau pengurai. Oke ya, kita lanjutkan 23. Introduksi spesies hewan di bawah ini bertujuan untuk pengendalian hayati atau agen hayati. Biasanya agen hayati itu untuk mengendalikan populasi-populasi hama. Ya, contohnya yang pernah ada adalah Bufo marinus. Ya, ini adalah kodok tebu yang didatangkan dari neotropik, yaitu dari Amerika Selatan, untuk memakan sejenis tempayak atau sejenis kumbang tebu. Nah, ini musuh alaminya ya, sahabat cerdas ya. Nah, ini contohnya. Kalau rhinoceros ini adalah badak bercula 1, dia endemik malahan, bukan introduksi spesies. Introduksi itu spesies yang didatangkan dari luar. Bivalvia ini contohnya kerang ya. Varanus komodo ini adalah komodo. Spizautus ini burung elang, ini malah spesies endemik ya. 23A, kita lanjutkan 24. Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama tersebut di bawah ini kecuali ya. Nah, ini di undang-undang tentang kawasan lindung itu ada singkatannya ya. Abu Nibu ya, Abu Nibu. Jadi yang pertama, kawasan lindung itu melindungi sumber daya alam. Ya, alamnya yang hidup, berarti alam hayati. Yang kedua, melindungi buatan. Jadi sumber daya yang buatan. Yang ketiga, melindungi nilai sejarah. Dan yang keempat, melindungi budaya bangsa. Nah, inilah dari kawasan lindung. Berarti yang bukan adalah masyarakat sekitar C. Kita lanjutkan nomor 25. Zona pada komunitas laut di mana banyak ditemukan fitoplankton ya. Zooplankton maupun spesies ikan itu di mana ya? Sahabat cerdas, kita lihat ya. Jadi zona laut itu disebut zona pelagik. Ada dua ya, ini berdasarkan vertikal ya. Vertikal itu menuju ke arah laut gitu. Yang pertama ada zona neuritik. Nah, yang kedua ada zona oseanik. Nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, zona oseanik ini dibagi menjadi 5 ya, singkatannya embah. Yang pertama ada epipelagik.
Yang kedua ada mesopelagic, ada batipelagic, abisopelagic, dan terakhir adalah hadal pelagic ya, seperti itu. Nah, bagaimana? Kita lihat gambarnya ya, sahabat cerdas ya. Nah, ini adalah gambar dari zonasi laut ya. Jadi pelagic itu adalah seluruh kolom air permukaan dari dasar laut ya, garis pantai sampai laut terdalam. Jadi semuanya ini disebut zona pelagic ya. Ini gambarnya ya. Nah, pelagic ini ada dua. Yang pertama zona neuritik, ini di daerah dangkal sampai ke sini aja. Kemudian oceanic ini sampai ke dalam. Nah, oceanic nanti berdasarkan kedalamannya ya. Ada epipelagic, meso tengah, bati ya. Nah, ini daerah epipelagic, mesopelagic ini biasanya di daerahnya ada cahaya sampai kedalaman 200 meter, namanya daerah fotik. Nah, karena ada cahaya, maka di sini ada fitoplankton untuk fotosintesis. Jadi, yang bisa untuk fotosintesis itu khasnya ada daerah fotik ini, kata kuncinya di sini. Karena dia berklorofil ini fitoplankton ini. Di bawah itu sudah disfotik, contohnya di daerah mesopelagic, ini daerah tengah-tengah. Ya, disfotik, remang-remang berarti ya. Kalau sudah masuk ke afotik dalam ya, ini enggak ada cahaya ya, basiopelagic, abiso ini hadal sampai kedalaman 10.000 ini, di palung-palung ini sudah enggak ada cahaya. Berarti afotik ini enggak bisa ada cahaya. Kalau oceanic ini dibagi menjadi banyak tadi ya, ini berarti kurang tepat. Nah, kalau bentik ini malah di daerah dalam sini nih, sahabat cerdas. Enggak bisa lagi di sini ya. Nah, kalau pelagic masih terlalu umum, maka yang khas adalah daerah fotik. Oke ya, 25D kita lanjutkan nomor 26. Hemofili adalah gangguan pada sistem peredaran darah apa? Jadi hemofili itu kondisi darah sukar beku. Biasanya kehilangan zat AHF antihemofili faktor ke-8 di dalam trombosit. Nah, berarti kondisi darah yang suka membeku. Nah, penyakit hemofili ini adalah penyakit genetik yang terpaut kromosom X dan bersifat resesif gitu ya. Nah, seperti ini sahabat cerdas. Kalau jumlah hemoglobin dalam darah rendah nanti bisa menderita anemia. Jumlah sel darah putih di atas normal saja itu biasanya leukositosis. Kalau kelebihan sekali nanti bisa menderita kanker, namanya leukemia. Kurangnya volume darah ya dari volume normal namanya hipovolemik ya. Sementara kalau darah pada kondisi kekurangan vitamin B12 bisa menderita sejenis anemia perniciosa ya, gitu. Oke, 26C kita lanjutkan nomor 27. Albuminuria merupakan kelainan pada ginjal karena kerusakan apa? Jadi, ginjal ini ya, kalau kita gambarkan ya, sahabat cerdas ya. Nah, ini ada 3 bagian ya. Ada KMP. Yang paling luar ini dikenal sebagai korteks, tengahnya adalah medula, dan rongga ginjal itu pelvis. Nah, kerusakannya bukan di sini sahabat cerdas ya, jadi bukan di korteks, medula ini salah. Nah, kerusakannya di mana? Itu ada bagian unit terkecil ginjal yang kita sebut sebagai nefron. Nah, gini ya sahabat cerdas ya, kalau kita gambarkan nefron itu seperti ini. Jadi satu ginjal itu bisa berisi 1 juta nefron. Nah, nefron itu tugasnya adalah nanti menyaring darah di sini sampai menjadi urin. Nah, ada 3 hal ya diproses itu. Ada VIRA ya, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, di bagian sini pertama kali ini darah itu disaring, tepatnya di glomerulus. Nah, inilah tempat melakukan filtrasi atau penyaringan darah. Nah, hasil penyaringan nanti berupa urin primer yang nanti akan masuk ke tubulus proksimal, diserap kembali ya. Ini ada fungsi reabsorpsi, kemudian masuk lengkung Henle sampai ke tubulus distal, ditambah zat-zat yang tidak berguna namanya augmentasi, sampai akhirnya dikumpulkan di tubulus collectivus ya. Nah, seperti ini sahabat cerdas. Nah, apa sih albuminuria? Itu urin itu mengandung protein albumin.
Nah, padahal di proses penyaringan darah itu nggak boleh kalau ada protein albumin di urin, jadi gini ya, itu berarti kerusakan di bagian sini, glomerulus. Alat-alat filtrasi berarti semuanya rusak nggak di glomerulus, karena di filtrasi itu ada glomerulus dan ada kapsul Bowman yang kita sebut sebagai badan Malpighi gitu. Jadi kerusakan paling utama di glomerulus, begitu sahabat cerdas ya, 27A. Kita lanjutkan nomor 28. Hormon yang memacu pertumbuhan ya, kan hormon yang memicu organ itu sahabat cerdas ya, itu dikenal sebagai kalin ya. Nanti abad ya, ada akar, ada batang, kemudian ada daun, ada bunga, ada buah. Ya, gitu. Nah, yang memicu akar itu dikenal sebagai rizokalin. Ini akar ya. Kemudian yang memicu batang itu namanya kaulis, kaulokalin. Berarti ini salah ya. Nah, yang memicu daun itu namanya filokalin atau fitokalin boleh. Nah, berarti D ya. Kalau yang memicu bunga dulu ya. Nah, ini bunga. Nah, yang memicu bunga itu nanti namanya antokalin. Ini salah ya. Nah, ini tadi betul ya. Antokalin. Nah, kalau untuk menggugurkan ya daun nanti ada asam absisat. Nah, kalau untuk mematangkan buah nanti ada gas etilen. Nah, yang terakhir adalah traumalin, biar nggak trauma. Ini penyembuhan luka. Begitu sahabat cerdas 28D, kita lanjutkan 29. Enzim erepsin mempunyai fungsi apa? Jadi di pankreas itu ya, itu menghasilkan patal ya, pankreas, tripsin, amilase, lipase. Nah, tripsin ini adalah mengubah makanan dari lambung yang berupa pepton itu akan bisa menjadi asam amino, sahabat cerdas. Enzim pencerna protein itu kan ada 3 ya, PT ya. Yang pertama pepsin di lambung mencerna protein jadi pepton. Nah, tripsin ini mencerna pepton jadi asam amino. Sementara E-nya erepsin ini bisa memecah dipeptida menjadi monopeptida. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah D, menguraikan pepton menjadi asam amino. Kita lanjutkan nomor 30. Apabila seorang ayah memiliki golongan darah A dan ibunya AB. Ya, A ini bisa A homo atau hetero. Biar punya anak bervariasi banyak, kita kasih A yang hetero, sahabat cerdas. Berarti AIOG-nya. Kemudian, kawin dengan ibu yang bergolongan darah AB. Genotipnya ini ya, sahabat cerdas ya. Nah, kita silangkan. Ini berarti IAIA itu A. IAIO berarti A. IAIB berarti AB. IBIB B. Lah, anaknya ini. Berarti nggak mungkin ada O-nya. Yang ada O-nya salah ya. Berarti jawabannya C. Kita lanjutkan nomor 31. Tahap pembelahan meiosis berupa kromosom yang memendek dan berpasangan disebut sebagai apa? Jadi di tahap meiosis itu ada tahap profase 1, sahabat cerdas ya. Ini ada 5 tahap. Singkatannya Lesipadipdia. Jadi yang pertama ini leptoten, kemudian yang kedua ada sigoten, yang ketiga pakiten, yang keempat diploten, yang terakhir kelima diakinesis. Nah, jadi awal pertama kali ini masih berupa benang kromatin, nanti terbentuk kromosom. Jadi leptoten ini adalah terbentuknya kromosom. Kemudian sigoten itu kromosom akan mencari bentuk pasangan. Lah ini yang disebut sinapsis. Jadi yang namanya sinapsis ya, itu ada di sigoten ya. Nah, selanjutnya pakiten ini terjadi duplikasi kromatid. Nah, sehingga kromosomnya ada, pasangannya ada tetrat. Ada 4 kromatid. Nah, diploten ini terjadi pindah silang. Nah, ini yang dikenal crossing over ya. Nah, yang terakhir diakinesis, nanti ini lepas ya kromosomnya, ada yang biru, ada yang merah, terus terjadi kombinasi ini ada merahnya,
karena sudah terjadi crossing over. Kemudian ini ada birunya. Nah, terbentuk namanya rekombinasi. Begitu sahabat cerdas ya. Kita lanjutkan nomor 32. Teori yang dinyatakan oleh Thomas Robert Malthus, ahli ekonomi dan kependudukan, dalam bukunya An Essay of the Principle of Population, The Effects the Future Improvement on Mankind, ya, adalah apa? Jadi Thomas Robert Malthus ini adalah seorang tokoh yang mengilhami teori evolusinya Darwin tentang seleksi alam. Ya, jadi evolusi Darwin, seleksi alam. Nah, di dalam bukunya si Malthus ini itu menyatakan bahwa pertumbuhan populasi itu tidak sebanding dengan pertumbuhan pangan. Akibatnya kekurangan pangan, kemudian banyak terjadi kelaparan, akhirnya terjadi namanya seleksi alam. Nah, populasi yang meningkat cepat itu diibaratkan seperti deret ukur. Pertumbuhannya dari 2, 4, 8, 16 ini sangat cepat. Sementara jumlah pangan agaknya lambat. Ya, seperti deret hitung. Yang pertumbuhannya 1 ya. Kemudian 2, 3, 4 ini kan lambat, tidak secepat deret ukur tadi ya. Nah, oke, berarti jawabannya E. Kita lanjutkan nomor 33. Ficus beringin adalah produsen primer yang merupakan spesies kunci. Jadi sahabat cerdas, namanya keystone spesies itu adalah spesies yang keberadaannya itu mempengaruhi spesies yang lain sangat vital. Terutama akan mempengaruhi kepadatan populasi lain. Ya. Nah, biasanya spesies ini paling sering adalah predator puncak. Karena jumlahnya sedikit, terancam punah, seperti katakanlah harimau, itu boleh disebut spesies keystone, spesies kunci. Karena dia tidak ada pemangsa lagi. Begitu pula produsen bisa menjadi spesies kunci jika peranannya sangat besar. Hanya satu-satunya penghasil oksigen mungkin, sebagai habitat satwa-satwa liar, kemudian menyediakan sumber pakan. Nah, ini disebut juga spesies kunci dan biasanya juga endangered, terancam punah karena jumlahnya sangat sedikit gitu. Nah, ini benar nih. Beringin mampu menghasilkan CO2 bisa. Nah, melalui apa? Respirasi. Dalam jumlah besar melalui proses fotosintesis. Jadi fotosintesis salah, harusnya melalui respirasi. Kalau fotosintesis itu ngasilin oksigen. Ya, berarti ini salah. Benar salah, jawabannya C. Kita lanjutkan nomor 34. Apabila kulit kayu pada tanaman mangga dikelupas, maka akan menghambat pengangkutan air dari tanah ke daun. Sebab dalam kulit kayu terdapat jaringan pengangkutan. Jadi sahabat cerdas ya, kayu itu tersusun oleh kulit sama kayu. Nah, salah satunya bagian kulit kayu, dan kayu itu berisi jaringan pengangkut, betul. Jadi, nah kalau di kayu itu pembuluh kayu itu namanya xilem. Kalau di kulit kayu itu nanti pembuluhnya phloem. Kalau xilem ini mengangkut air, kalau phloem food mengangkut makanan atau hasil fotosintesis. Jadi, apabila kulit kayu mangga dikelupas bukan menghambat air, tidak. Ya, menghambat hasil fotosintesis. Nah, dalam kulit kayu terdapat jaringan pengangkutan, betul, yaitu terdapat phloem, tapi tidak xilem. Ya, berarti jawabannya yang kedua benar ya, mohon maaf ya. Berarti salah benar, jawabannya adalah D. Nah, ini sahabat cerdas bisa lihat ya, gambar kulit kayu ini ya. Ini tersusun oleh phloem sama lapisan peridem. Nah, ini ada kambium pembuluh yang tanda merah inilah. Kayunya ini berisi xilem tadi ya. Ada lingkaran tahun, ada gubal, gali, ya, berkas pembuluh, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan nomor 35. Enzim rusak pada suhu tinggi. Jadi, enzim itu dipengaruhi oleh 5 hal ya, sahabat cerdas ya, pakis singkatannya. Jadi, yang pertama pH, yang kedua air, kemudian konsentrasi enzim dan substrat. Nah, ya, yang ketiga ada zat penghambat, inhibitor, dan terakhir suhu. Nah, yang ditanya suhu nih. Nah, biasanya suhu di atas 60 derajat Celcius, dia akan mengalami denaturasi.
Kenapa? Karena enzim itu bersifat termolabil yang tersusun oleh protein. Jadi protein itu sifatnya termolabil, tidak tahan panas. Makanya di atas suhu 60 derajat sudah mengalami denaturasi. Jadi ini benar, sebabnya tersusun protein lah. Sifat protein adalah termolabil. Berarti jawabannya benar-benar berhubungan. A, kita lanjutkan 36. Spesies baru dapat terjadi dari spesies yang sudah ada yang mengalami perubahan karena adanya pengaruh dari faktor dalam dan faktor eksternal. Ini proses yang dikenal sebagai spesiasi ya. Ini dalam jangka panjang, ini merupakan mekanisme sebuah evolusi yang disebabkan dua hal, yaitu adanya variasi, yang kedua adanya seleksi alam. Nah, variasi ini dipengaruhi oleh perubahan gen yang namanya mutasi, atau bisa karena perkawinan, namanya rekombinasi. Nah, variasi ini kita lihat, mutasi ini paling banyak faktornya adalah perubahan-perubahan faktor internal, yaitu perubahan pada gen atau pada kromosom. Pun juga demikian, mutasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Ya, seleksi ini bisa seleksi alam, berarti faktor lingkungan. Nah, atau seleksi buatan, contohnya domestikasi. Ada penjinakan spesies-spesies liar. Jadi spesies baru sudah ada mengalami perubahan karena adanya pengaruh dari faktor internal. Nah, ini benar, dan faktor eksternal. Jadi faktor dari dalam sendiri berubah, mutasi, eksternal itu lingkungan, betul. Perubahan yang terjadi karena keadaan di sekitar spesies tersebut memungkinkan terjadinya perubahan juga bisa. Sudah berhubungan ya, ini ya. Jadi jawabannya A, sahabat cerdas ya. Kita lanjutkan nomor 37. Para ahli di bidang biogeografi menyatakan bahwa persebaran spesies organisme dipengaruhi oleh apa? Jadi biogeografi itu gambaran suatu makhluk hidup yang menyebar di suatu daerah. Pertama, itu persebaran hewan, distribusi hewan. Hewan dipengaruhi oleh tumbuhan. Nah, jadi ini zoobiogeografi, ini fitobiogeografi, ini dipengaruhi kondisi edafis atau kondisi tanah, sahabat cerdas. Nah, kondisi tanah ini paling sering dipengaruhi oleh curah hujan. Nah, selain curah hujan juga dipengaruhi oleh faktor iklim, panas, intensitas cahaya, suhu, kelembapan. Nah, itu iklim. Nah, iklim ini dipengaruhi oleh garis lintang, namanya latitude, atau dipengaruhi oleh ketinggian, altitude. Nah, garis lintang dan ketinggian ini adalah proses di mana ini kondisi letak geografis suatu tempat, ya, itu dipengaruhi dulu oleh sejarah terbentuknya benua. Nah, jadi sangat kompleks nih, sahabat cerdas ya. Berarti dipengaruhi oleh masa lalu ya, iklim masa lalu bisa ya. Kemudian sejarah masa lalu juga bisa, hubungan faktor lingkungan dengan masa lalu dengan sekarang bisa, faktor abiotik tadi, susunan atau bentuk benua juga bisa. Nah, dulu benua masih satu, namanya Pangea, kemudian pecah menjadi Eurasia dan Gondwana, ya utara dan selatan, sampai akhirnya terbentuk benua-benua yang sekarang ada. Jadi semuanya benar, jawabannya adalah E. Kita lanjutkan 38. Ciri khas sel tumbuhan diantaranya adalah, jadi sel tumbuhan dengan sel hewan bedanya ya di seli plastik. Yang pertama ada dinding sel. Nah, yang kedua ada sentriol. Yang ketiga lisosom, yang keempat plastida, dan yang terakhir vakuola. Nah, untuk sel hewan hanya ada seli, ini hewan. Sementara tumbuhan ini ada dinding sel, plastida, vakuola. Jadi memiliki dinding sel dan vakuola 1,3b. Sentriol ini dimiliki oleh hewan, ini salah. RE ini semuanya punya. Jadi yang khas adalah 1,3. Kita lanjutkan 39. Para ilmuwan percaya bahwa berabad lalu populasi jerapah ada yang heterogen. Jadi terdapat leher jerapah panjang dan pendek, kemudian terjadi perubahan secara perlahan sehingga sekarang hanya dijumpai jerapah berleher panjang yang tetap lestari. Ini pendapat dari Darwin, sahabat cerdas ya. Berbeda dengan pendapatnya Lamarck. Jadi Darwin itu menurut nenek moyang jerapah ada yang pendek,
ada yang panjang. Nah, yang pendek ini mati karena tidak mampu menjangkau makanan yang tinggi, pohon-pohonnya tinggi. Sementara jerapah yang panjang itu bisa hidup. Kenapa? Karena mampu menjangkau makanan. Nah, dari yang panjang ini kemudian diwariskan ke anak. Yang kenapa? Ini teori namanya seleksi alam. Berbeda dengan teorinya si Lamarck yang dulunya itu hanya berleher pendek berubah menjadi leher panjang. Begitu ya. Berarti jerapah leher panjang mempunyai peluang lebih besar dalam memperoleh makanan, benar nih. Telah terjadi perubahan DNA, salah. Jadi tidak menjelaskan tentang mutasi ini. Ya, ini salah. Jerapah dengan DNA berleher pendek tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidup, ya benar tadi. Jadi gennya memang pendek, nggak mampu, udah punah aja gitu. 1-3 jawabannya B ya, sahabat cerdas. Terakhir nomor 40. Antibodi monoklonal merupakan alat yang kuat untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit. Sebab apa? Jadi antibodi monoklonal itu adalah produk dari bioteknologi modern, sahabat cerdas. Ya, prinsipnya adalah penggabungan dua sel, namanya fusi sel. Makanya hibrid. Nah, yang dikenal sebagai teknik hibridoma, yaitu penggabungan antara sel penghasil antibodi limfosit dengan sel mieloma, yaitu sel kanker. Nah, karena digabungkan jadi satu, nanti dia akan cepat membelah, limfositnya mengikuti pembelahan dari sel kanker. Nah, ini disebut hibridoma, penggabungan antara limfosit dan kanker. Nah, membentuk satu, yaitu sel limfosit yang menghasilkan antibodi monoklonal, hanya mengenali satu jenis penyakit saja. Makanya disebut spesifik, karena satu antigen menjadi satu antibodi. Jadi antibodi monoklonal itu kekhususan, yaitu melawan satu antigen, benar. Kekhususan yang tidak diinginkan salah. Ya, yang kita inginkan saja ini salah ya. Pengobatan dengan antibodi monoklonal mampu meminimalisir efek samping jika dibandingkan pengobatan yang menggunakan radiasi atau terapi kimia, betul. Ya, terhadap kanker. Kenapa? Karena antibodi monoklonal itu sebenarnya adalah kekebalan pasif. Jadi memasukkan serum antibodi dari spesies lain, ya, zat kekebalannya ke dalam, contohnya ke dalam tubuh kita, dibanding dengan kita masuki zat-zat kimia seperti obat-obatan, ya, atau sinari radiasi fisika. Pengobatan dengan antibodi monoklonal tidak dapat diterapkan dalam pengobatan terhadap alergi maupun penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi alergi itu kan biasanya karena terlalu sensitif, maupun penyakit autoimun itu nggak bisa diterapkan ya. Oke ya, jadi jawabannya adalah 1-3, jawabannya adalah B. Demikian sahabat cerdas pembahasan UM Undip tahun 2012. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.